Background-nya luar biasa itu ya. Masya Allah. Sehat. Sambil saya cek nampilin screen nih, belum diizinkan saya share screen. Mohon diizinkan hostnya. Sudah? Oh belum. Coach Hasan tambah sehat ya, gemuk ya. Oh, sudah. Sudah bisa share, Coach? Ya, sudah. Oh, tak sapa dulu ini, ya.
ada Pak Didi Mandrasi. Dari perusahaan apa ini Pak Didi Mandrasi? Dari Karten juga ya? Ya. Pak, dari Karten. Iya ya, sekalian ya teman-teman fasil trainer Karten ya. Ada Mas Hasan juga itu. Ada Pak Safril, ini satu member dengan saya Asosiasi Lampu Taman Indonesia. Iya, sudah diurus perpanjangan kartu anggotanya. Masya Allah, ya ini sudah setingkat Coach Safril ini. Ini masih mau rendah hati belajar bersama ke saya yang masih terbatas sebenarnya ilmunya ini ya. Iya, 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 ya. Baik, Coach, kita bisa mulai, ya? Oh ya, siap insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di forum yang insya Allah berkah ini. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat dan semuanya yang dilakukan diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan sekalian, hari ini kembali kita akan berbagi, ya, sharing-sharing lagi. Kebetulan hari ini kita bersama beliau yang cukup luar biasa, ya, coach yang luar biasa hari ini. Beliau adalah Gus Dodi Faisal Humaini. Tangan buat beliau, gitu kan, yang hari ini sudah hadir di antara kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, sepintas perkenalan, Coach Dodi ini adalah seorang expert di bidang leadership dan business management. Ya. Kemudian beliau juga human consultant management development, ya, di founder Karten HRD. Tadi sempat disebutkan bahwa Karten, ya, ini adalah beliau adalah foundernya, dan juga Piramida Edu Training, dan pastinya beliau adalah salah satu owner atau mungkin owner langsung dari Lentera Camp Trawas yang menjadi wadah bagi kita, ya, para pelatih, para coach, para trainer untuk bermain-main di sana. Cukup luar biasa. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai, beberapa peraturan kegiatan hari ini yang sudah disampaikan di awal, bahwa yang pertama adalah mohon izin untuk menghidupkan video, ya, jadi biar wajahnya semuanya kelihatan, biar Coach Dodi nggak melihat nama, gitu kan, ya. Jadi diusahakan semuanya bisa terlihat wajahnya, ya. Kemudian semuanya di mute, kecuali ada proses unmute nanti yang diminta oleh host. Dan yang berikutnya, kalau ada pertanyaan nanti insya Allah langsung di chat, ya. Jadi kita chat semuanya, nanti mungkin ada pertanyaan lain Gus Dodi bisa membaca di sana. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk menyingkat waktu, karena waktu kita sangat terbatas hari ini, jadi kita akan berikan waktu sepenuhnya untuk Gus Dodi untuk menyampaikan paparan materi, kurang lebih sekitar sampai dengan 1 jam. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin begitu ya. Sudah siap rekan-rekan? Nah, kalau sudah siap, jempolnya diangkat. Oke, sip, mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, dan waktu untuk online ini kami serahkan sama Coach Dodi. Monggo Coach, waktunya untuk jenengan semua. Monggo. Ya, baik, terima kasih Mas Gunawan, rekan-rekan semua. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan, ini saya lihat juga ada para trainer, para coach, ya, guru-guru kami juga, kemudian rekan-rekan pembelajar yang luar biasa, ya. Yang pertama, boleh saya mengajak perjumpaan kita ini kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan perkenannya hari ini kita banyak diberikan kenikmatan. Yang nomor satu terutama nikmat iman, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah waktu dan kesempatan. Ya. Nah, untuk itu sebagai rasa syukur rekan-rekan kita optimalkan ya kesehatan dan waktu yang telah diberikan kepada kita, termasuk hari ini yakni dalam rangka mengembangkan kapasitas kita. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Ya. Ini workshop Tapi online. kok WhatsApp-nya kak bervideo conference. Hanya bersuara. Oh ya, baik, di mute dulu yang baru masuk. Terima kasih. Ya. Nah, baik rekan-rekan, saya tampilkan untuk slide saya. Ya. Ya, insya Allah sudah terlihat ya, teman-teman ya. Oke ya, sudah terlihat Pak Fahmi? Oke, baik ya. Terima kasih. Ya. Rekan-rekan yang saya banggakan, jadi kesempatan kali ini kita akan sharing tentang virtual team building ya. Jadi membangun tim virtual ya. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita diskusikan bersama, terlebih karena keadaan yang saat ini terjadi ya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang kemudian kita dikondisikan untuk berada di rumah, stay at home dan melakukan work from home atau WFH ya. Sehingga mau tidak mau kita tidak berjumpa ya, tidak bertemu secara langsung dengan rekan-rekan kerja kita kan gitu ya. Nah, maka kondisi inilah yang kemudian dikatakan sebagai virtual ya. Nah, rekan-rekan, maka sekali lagi ini saya sharingkan ya. Kenapa? Karena kebutuhan itu ya, karena keadaan tadi. Nah, kalau saya boleh jujur, sebenarnya kami pun masih belum cukup advance ya, atau belum cukup expert di bidang virtual team building ini, karena ya sama bagi kami juga ini adalah suatu yang baru gitu ya. Maka di kesempatan kali ini rekan-rekan nanti saya berharap teman-teman juga memberikan tambahan ya, memberikan informasi tambahan dan sebagainya sehingga kemudian semakin lengkap ya. Kami pun juga akan menerapkan di tempat kami juga ya. Jadi ini topik yang akan kita kaji bersama, akan kita diskusikan yaitu tentang virtual team building gitu ya. Prinsip membangun tim virtual yang produktif ya. Baik, next saya lanjut teman-teman. Saya mohon izin untuk berkenalan singkat terlebih dahulu ya, biar lebih akrab gitu. Sebagian saya lihat sepertinya sudah teman-teman lama, wajah lama ya. Semoga tidak bosan ini ya melihat Pak Gundul tampil ini ya. Ini terutama untuk teman-teman yang rekan-rekan yang baru ya, biar lebih kenal dan lebih sayang gitu ya. Izinkan saya berkenalan secara singkat, nama lengkap Dodi Faisal Humayni, untuk akrabnya bisa dipanggil Dodi ya. Mas Dodi boleh, Pak Dodi silakan ya. Saya seorang trainer sekaligus konsultan Human Capital Development mulai tahun 2005. Jadi insya Allah sudah 15 tahunan ya. Kami mendampingi banyak perusahaan nasional maupun multinasional untuk pengembangan soft kompetensi dan karakter building juga corporate value yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Saya arek Surabaya asli ya, kecil dan besarnya di Surabaya, satu nyali wani gitu ya. Dari SMP Negeri 6 Surabaya, SMA-nya SMA Negeri 5 Surabaya, kemudian saya lanjut kuliah S1, S2 di Universitas Airlangga, program studinya Manajemen Sumber Daya Manusia ya. Rekan-rekan, mulai tahun 2005 kami mendirikan perusahaan pelatihan dan konsultan yakni Kartens HRD. Kemudian kami mendirikan tahun 2009 Piramida Edu Training. Ini fokusnya ke anak-anak sekolah ya, tentang learning skill dan leadership juga entrepreneurship ya. Tahun 2013 alhamdulillah kami mendirikan ya yang namanya Lentera Camp Trawas, satu lokasi luasan sekitar 2 hektar ya yang kami gunakan untuk diklat ya, berbasis outdoor ya. Nah, ini monggo rekan-rekan kalau ada rencana kegiatan bisa di tempat kami juga ya. Ini mohon izin tipis-tipis sambil promosi ya.
Ya, monggo. Mas Hasan kayaknya lama enggak pernah di Lentera ini ya. Nah, silakan ajak istrinya ke Lentera juga, monggo Mas Hasan ya. Oke, rekan-rekan, kemudian untuk dunia pendidikan, alhamdulillah kami diminta untuk menjadi staf pengajar atau dosen tidak tetap di Universitas Airlangga, juga di Universitas Hang Tuah Surabaya. Organisasi kemarin terakhir saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Himpunan Provider Outbound Indonesia atau HPUI ya. Saat ini kami diminta oleh negara, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi, menjadi tim asesor atau penguji untuk rekan-rekan profesi pemandu outbound. Ya. Baik, ini perkenalan singkat dari saya. Sekali lagi untuk akrabnya, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa panggil saya Dodi, Mas Dodi silakan, Pak Dodi juga boleh. Ya. Nah, ini saya tertarik sama moderator kita ya. Moderator kita ini namanya Mas Gunawan ya. Ini seharusnya pemakai nama Gunawan ini izin terlebih dahulu kepada saya ya. Dan kayaknya belum tepat kalau saudara moderator ini diberi nama Gunawan ya. Ini lebih tepatnya kepada saya, kepada Pak Safril ya. Nah, ini beberapa rekan yang lain ya. Kenapa? Ya karena Gunawan itu gundul tapi menawan. Ya, alhamdulillah. Ini barokahnya orang gundul, Pak Safril. Ya. Nah, kadang ada yang bilang kami ini sebagai anggota Perbakin gitu ya. Perbakin itu Persatuan Batuk Kinclong ya. Nah, seperti itu. Nah, saya intermezzo sedikit Bapak Ibu, rekan-rekan ya, biar lebih akrab. Jadi saya ini suatu saat pernah ke Mataram ya di Nusa Tenggara Barat di Lombok sana. Nah, saya memberikan pelatihan ya. Setelah saya ngajar selesai, saya keluar ruangan, kemudian saya ketemu seseorang. Ya, dia adalah pemandu wisata. Kemudian menjabat tangan saya, Pak Dodi ya. Nah, kemudian saya noleh, saya jabat tangan. Beliau bilang, Pak Dodi mohon izin. Oh iya, kenapa Pak? Pak Dodi ini orang Mataram ya, gitu. Loh, Bapak kok duga gitu? Pak Dodi ini pasti Mataram kan itu. Saya bilang tidak Pak, mohon maaf, saya ini Surabaya, ya, saya asli Surabaya. Tidak Pak, kalau lihat Bapak ini ciri-cirinya orang Mataram, ya. Nah, kenapa? Karena katanya Mataram itu manis tanpa rambut katanya, ya. Nah, wis pas ya berarti ya. Sudah gundul tapi menawan, kemudian manis tanpa rambut atau Mataram. Ya, wis ya. Ini barokahnya orang gundul ya, tanpa rambut ya seperti ini ya. Baik, rekan-rekan. Ya, terima kasih ya. Saya terima kasih dulu kepada Anda semua karena ini berkenan ya. Berkenan bergabung bersama, sharing bersama dengan saya ya. Sebenarnya di sini sama-sama belajarnya. Nanti mohon saling melengkapi, saling menambahkan kan itu ya. Oke, terima kasih. Ya, next saya lanjut teman-teman. Oke, nah ini di SOP kami biasanya sebelum memulai pembelajaran daring atau e-learning, kami perlu bersepakat ya, kami perlu menawarkan 4 hal biar lancar dan sukses kegiatan kita ya. Nomor 1 tentunya adalah rekan-rekan kita semua berharap untuk open mind ya, membuka hati dan pikiran, ibaratnya merendahkan hati, merendahkan pikiran, membuka diri untuk siap menerima ya materi-materi atau sharing-sharing yang diberikan ya. Karena sebagus apapun materi, semisal kita masih belum terbuka, masih menutup diri ya, maka sepertinya materi itu akan mental dan tidak berguna gitu ya. Baik, yang kedua, teman-teman, selama e-learning ini kami minta untuk fun ya, untuk senang, bahagia ya. Sekalipun ini temanya e-learning, pembelajaran nggak boleh terlampau serius ya. Nah, oke. Kalau teman-teman bisa fun, saya dibantu dulu ya. Coba sambil saya amati di galeri view ini ya. Tunjukkan wajah senyum yang terindah ya sambil saya amati. Ini Mas Mustafa opo guys guyu. Mus. Nah, gitu ya. Pak Fahmi ya, gigimu aman ya. Senyumnya ini Pak Jupiter ya. Nah, senyumnya Pak Jupiter. Oke, tadi mohon maaf ketutup sedikit sama kumisnya Pak ya. Jadi ya, sambil saya lihat satu persatu ya, memastikan teman-teman bisa fun, bisa senang, bisa senyum semua.
Ini kalau enggak bisa senyum, mungkin saya enggak mau mulai ini ya. Bu Rita, bagaimana? Fun hari ini? Oke, terima kasih. Ya, baik ya. Nah, konon kabarnya kata Pak Fahmi juga ya, orang kalau dalam keadaan senang, fun itu ya, senyum, itu nanti semudah-mudahnya materi itu masuk ya. Nah, maka coba dipertahankan terus meringisnya ya sampai 1,5 jam saya ngajar ya. Untuk garing kafe. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan ya. Jadi yang kedua adalah fun ya. Next, yang ketiga saya berharap kita semua nanti bisa aktif ya. Maksudnya aktif adalah terlibat misalnya kayak mencatat ya, kemudian nanti mungkin memberikan feedback kepada kami, bertanya atau boleh menjawab juga ya. Maka ini aktif sehingga e-learning kita ini sudah open mind, orang-orangnya sudah fun dan mereka adalah orang-orang yang aktif ya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu praktis ya. Nah ini kenapa kok perlu saya sampaikan, karena apapun materi, sebagus apapun, kalau hanya di tataran teori, tidak ada semangat untuk mempraktekkan, maka percuma. Ya. Nah, makanya keempat ini saya tulis praktis, yang artinya adalah praktek, ya, praktekin atau praktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Jadi ini 4 hal ya rekan-rekan ya, yaitu open mind, fun, kemudian aktif, kemudian yang terakhir yaitu praktis. Ya, sepakat ya rekan-rekan ya. Saya dibantu kalau kita setuju 2 jempolnya ditaruh ke depan. Ya, 2 jempolnya taruh ke depan kalau benar-benar setuju 4 hal ini. Ya, oke terima kasih Mas Gunawan ya. Kamu segera update posisi rambutmu itu ya supaya benar-benar gundul dan menawan ya. Kamu kalau enggak gitu ganti KTP kamu. Baik, terima kasih rekan-rekan ya. Ini kesepakatan pembelajaran yang kami sampaikan kepada teman-teman semua ya. Next teman-teman, saya lanjut ya. Oke. Nah ini kita ada kuis dulu ya. Kalau tadi teman-teman katakan bahwa sanggup untuk aktif, sanggup untuk fun ya. Saya kasih game dulu kepada teman-teman semua ya. Ini khusus tim Karten saja yang tidak boleh ikut ya. Pak Fahmi ini sudah sering kayaknya ya. Ya, baik ya. Teman-teman cara bermainnya adalah mudah ya. Teman-teman cukup siapkan mungkin laptop atau HP teman-teman, silakan buka kolom chat ya. Silakan dibuka kolom chatnya. Nanti ketika saya tampilkan gambar karena namanya tebak gambar ya. Teman-teman tinggal menduga, menebak gambar itu apa, kemudian segera memberikan jawaban dengan cara di chat ya, dengan cara diketik gitu ya. Baik, saya kasih contoh saja ya. Saya kasih contoh misalnya ini yang pertama ya. Gampang ini namanya contoh ya. Nah, teman-teman ini ada gambar udang, kemudian ini ada huruf RE, kemudian ini ada bus ya. Maka jawabannya bisa diduga yaitu udang rebus ya. Nah, nanti teman-teman tinggal mengetik dan menjawab kemudian segera send secepat-cepatnya ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik, siap ya? Oke, saya akan mulai dengan gambar yang pertama. Pak Gunawan, saya dibantu ya untuk ikut mengamati, memonitor siapa yang jawabannya paling cepat dan paling tepat ya. Gitu ya Pak Gunawan ya. Pak Gunawan boleh open mic ya, biar ada temannya saya ya. Siap dan siap. Oke siap ya, terima kasih ya. Baik kita masuk soal yang pertama ya. Saatnya kuis. Jeng 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 jeng. Ya. Baik, yang pertama ya 1, 2, 3 ya. Silakan tebak apa gambarnya, kemudian segera ketik dan kirim ketikan Anda ya. Oke, segera go ya. Ya, terus ya silakan diketikkan ya kira-kira apa jawabannya. Oke. Enggak, ini aja ya. Sudah ya. Coach Gun ya. Oke, sambil saya lihat ini ya. Teman-teman kira-kira apa jawabannya? Oke, ini ada mi, kemudian ini ada huruf N ya. Jadi minta, kemudian ini tas, S-nya dicoret, kemudian ini ada RP artinya uang ya. Maka jawabannya adalah minta uang ya, minta uang. Oke.
Oke, ya. Oke, sambil dilihat Mas Gunawan, ya. Ya. Oke, kira-kira siapa nih yang benar jawabannya, ya? Yang jawabannya minta uang. Jadi kalau ada tulisan duit atau minta dolar, keliru, ya. Ya. Oke, siapa yang cepat dan tepat, Mas Gunawan? Cepat dan tepat adalah Pak Mustafa Sam. Oke, Pak Mustafa Sam. Kita kasih aplaus dulu, teman-teman. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada rekan kita, ya. Baik, walaupun tidak terdengar di sini, pokoknya pura-pura saja tepuk tangan, ya. Ya. Baik, ya. Oke, terima kasih Mas Mustafa, ya. Baik, saya lanjut, rekan-rekan. Kita masih seputar ini dulu, ya. Masih pemanasan dulu lah, ya. Oke, yang kedua, ya, yang kedua kita tampilkan 1, 2, 3, ya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Silakan diketik secepat-cepatnya, ya. Kecepatan kilat. Kecepatan kilat, ya. Iya. Oke, baik, ya. Oke, cukup? Yap. Oke, baik, ya. Saya dibantu. Siapa, Pak Mas Gunawan? Ya, ini ada orang lari, kemudian L-nya dicoret diganti M, berarti mari. Kemudian ini ada orang makan, berarti jawabannya mari makan. Ya. Oke, siapa yang tercepat dan tepat? Bang Coy. Siapa? Bang Coy. Oh, Bang Coy. Oke, baik. Oke. Videonya mana Bang Coy? Wajahnya? Mohon izin rekan-rekan, wajahnya bisa dibuka, ya. Oke, sambil ditampilkan wajahnya, ya. Mari makan, mari makan. Ya, baik. Terima kasih, menarik, ya. Terakhir, teman-teman, ya. Terakhir, ya. Oke, saya tampilkan ini, ya. Terakhir. Oke. Oke, ini aja. Set, mulai, ya. Silakan ditebak, semuanya aktif berpartisipasi, ya. Ada 3 gambar di depan. Oke, silakan diketikkan. Ayo. Aku Sam. Ayo. Iya, ya. Siapa yang paling tepat? Oke, ya. Baik, jawabannya teman-teman bisa lihat, ya. Oke, di depan itu ada gambar saku, S-nya dicoret berarti aku, wayang, W-nya diganti S berarti sayang, ini ayam, M-nya diganti H berarti ayah. Jawabannya aku sayang ayah. Oke. Siapa Mas Gun yang tercepat dan tepat menjawabnya? Tepat dan tepat ini, ya. Wah, tetap Pak Mustafa Sam. Oke, tetap Pak Mustafa Sam, ya. Iya, oke, ya. Mantap. Oh, iki anjene sakti kok anjene ya. Menangan mesti neng dindi, ya. Setiap kali saya ada kuis training mesti jawab dan menangan, ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi rekan-rekan buat kita semua, ya. Loh Pak Dodi gak mulai materi, gampang materi, ya. Yang penting senang-senang dulu, ya. Ya. Gitu ya Mas Gunawan, ya. Oke, teman-teman, seperti biasa kalau di Karten ini kita punya yel-yel, ya, untuk memastikan teman-teman bisa fokus dan total mengikuti pembelajaran, ya. Jadi kalau nanti ada aba-aba dari saya tanya bagaimana kehadiran, rekan-rekan cukup menjawab, ya, mengatakan jiwa raga sambil mengepalkan tangan, ya. Jadi kanan kiri gitu, ya. Contoh bagaimana kehadiran jiwa raga, ya. Nah, pastikan suaranya keluar tapi cukup Anda saja yang dengar, ya. Oke, saya cek dulu kehadiran rekan-rekan dalam pembelajaran ini, ya. Bagaimana kehadiran jiwa raga. Oke, sekali lagi, belum kompak, ya. Lakukan dengan tulus, dengan sukacita. Bagaimana kehadiran jiwa raga. Oke, terima kasih, tepuk tangan, ya. Tepuk tangan dulu, baik, ya. Oke, teman-teman, menarik sekali di awal ini. Kayaknya bonding kita sudah mulai kebangun, ya. Nah, baik, alhamdulillah, ya. Soal materi itu nomor 2. Yang penting kita punya bonding dan senang main-main, ya. Atau main-main aja sampai nanti siang. Oke, ya teman-teman, kita lanjut aja, ya. Kita ini kan akan bicara tentang yang namanya virtual team, ya. Jadi kalau ngomongkan tentang virtual team ada kata tim, ya. Tim itu artinya kita tidak sendirian, gitu ya, betul ya.
kita bekerja bersama orang lain, mungkin berdua atau bertiga atau lebih kan gitu ya. Jadi memang rekan-rekan ada kalanya kerja itu dilakukan sendiri ya, tetapi ada kalanya kerja itu dilakukan bersama orang lain atau dalam suatu kelompok ya. Nah, tetapi yang menarik apa rekan-rekan? Kita bisa amati ternyata bekerja bersama orang lain itu tidak gampang ya. Nah, ternyata kerja bersama orang lain itu muncul permasalahan ya. Jadi muncul derita-derita. Mesti ono ngersulo, ono sambat ya, ada gak enak hati dan sebagainya kan gitu ya. Jadi teman-teman saya pingin nih kita sharing dulu saja ya. Nanti teman-teman bisa open mic misalnya salah satu untuk membantu saya ya. Nah, pertanyaannya adalah derita-derita apa yang Anda rasakan ketika bekerja bersama orang lain ya. Apa kira-kira sambat-sambate? Apa yang jadi keluhan ketika kita kerja bersama orang lain ya. Coba mulai dari Mas Gunawan dulu. Saya coba dibantu sekali-sekali moderator yang jawab ya. Oke. Apa Mas Gun biasanya Mas Gun? Bekerja sama orang lain. Apa sambatannya biasanya? Ya, diperintah, Pak. Satu diperintah. Ya. Wah, ini tipe pemimpin aja nih, gak gelem diperintah. Oke, jadi satu diperintah ya. Oke, tapi memang sebenarnya konsekuensi loh Mas Gun, namanya orang bekerja dalam tim, ya kadang merintah, kadang diperintah gitu ya. Oke, Pak Safril ya, ini apa biasanya Pak Safril yang jadi derita atau sambatan-sambatan nek kerja mbek wong liya ya? Komunikasi yang beda frekuensi. Oke, ya komunikasi yang tidak sefrekuensi ya, ibaratnya gak nyambung atau nyambung. Ya atau terus komunikasi yang kurang empatik gitu ya, akhirnya malah nggak reasonable kan itu ya. Pak Didi, kalau di Karten itu kan kadang ya mesti ono masalah toh Mas Di ya. Ayo ojo detil-detil ya dirungokno wong akeh iki masalahnya ya. Tetapi kan ketemu namanya Ade, ada Afan, ada mungkin Mas Fahmi. Nah, itu kan muncul kadang nih neng ati kadang kan koyo gak enak dulu. Nah, saya dibantu kira-kira apa nih derita yang dialami Pak Di? Boleh banyak, Pak. Lu ya waduh kan buka kartu perusahaan Di. Ya 3 lah, apa kira-kira? Enggak apa-apa. Oke, 1, kadang rekan kerja tidak sefrekuensi. Oke, sama seperti Pak Safril ya, rekan kerja tidak satu frekuensi. Terus? Yang kedua, terkadang penjelasan pimpinan terlalu abstrak sehingga ke bawahnya agak kesusahan. Wah, ini ngomong aku awakmu berarti ya. Kayak kurang ajar iki buka rahasia iki ya. Wes enggak apa-apa ya. Jadi kata Mas Didi, leader menjelaskannya itu masih abstrak ya, kurang detil, kurang konseptual gitu ya, sehingga akhirnya kesulitan. Apalagi Pak Di yang jadi derita biasanya? Terkadang peralatan yang ada kurang memadai untuk kinerja-kinerja kita. Oke, ya karena kita kerja tim, jadi mungkin perlu peralatan yang lebih Pak, ya beda sama kerja sendiri. Karena kalau peralatannya tidak support atau kurang, itu akhirnya ono konco-konco sing nganggur. Loh kenapa? Ya karena tidak ready peralatannya. Ya, wes Pak Di, ini sekaligus saya catat ya sebagai masukan anggota kepada direkturnya ya. Wes cukup aja akeh mateng tenan dirungokno wong akeh iki. Baik ya. Mas Hasan ya, ini kan sering interaksi sama banyak orang juga ya dalam tim ya. Mas Hasan ini sering berkeluh kesah dengan saya, sahabat si Ang ini, si Bing ini dan sebagainya. Coba dibantu Mas Hasan, selama ini deritanya apa sih nek nyambut gawe karo wong liya itu? Ya. Ya, pertama tidak bisa luasa kitanya. Suaranya kecil ya Mas Hasan. Yang pertama tidak bisa bebas tadi. Oh, enggak bisa bebas. Kenapa? Yang kita punya ide apa? Ya, itu bagus ya. Cuma Oke. masih lama eksekusinya di kita. Oh iya. Saya pun juga pernah ngalami ya. Jadi ketika bersama orang lain Pak itu
apa ya, tidak bisa bebas untuk segera mengeksekusi ya. Jadi kadang masih harus dengerin pendapat yang lain, ini ada, malah kesuwen gak sabar ya, akhirnya kadang muncul friksi gitu ya. Baik ya, rekan-rekan, ini kalau saya lanjutkan semuanya curhat, itu kayaknya banyak yang bisa disampaikan ya. Dan konon katanya masalah kerja tim itu menempati permasalahan terbesar kedua setelah motivasi ya. Jadi kalau di SDM itu selalu kalau di peringkat dari sekian banyak permasalahan, teamwork itu menjadi masalah ranking kedua terbesar setelah masalah motivasi pegawai atau karyawan kan itu ya. Baik rekan-rekan, terima kasih, menarik sekali ya untuk sharing atau curhatannya ya. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Itu tadi kan mungkin yang teman-teman curhatkan itu tradisional tim ya, mungkin itu konvensional tim ya. Boleh jadi di kantor selama ini kita masih berjumpa ya. Wong ketemu aja sering ono masalah ya. Nah apalagi sekarang kita dalam keadaan bekerja bersama orang lain yang kita ini tidak bertatap muka, tidak face to face ya. Nah, mungkin sebagian di antara kita pernah ya, rekan-rekan ya, kerja sama teman kita, sama rekan kita, tetapi gak ketemu langsung, tidak face to face ya. Nah, ayo sekarang coba kita lebih dalam lagi. Saya ingin dengar dari teman-teman pendapatnya ya. Jadi ketika kita bekerja bersama orang lain, terlebih ketika bekerjanya itu tanpa bertemu langsung, tanpa face to face ya, pasti kita merasakan ada derita-derita lain ya. Nah, coba saya ingin dengar nih dari rekan-rekan ya. Kira-kira apa gitu ya. Mas Mustafa ya, mungkin pernah ya Mas Mustafa ya kerja tapi gak ono wonge. Hanya melalui telepon, hanya melalui WA atau apa. Nah, sering ada masalah kan itu ya, ada derita kan ya. Nah, coba saya dibantu Pak Mustafa, apa deritanya biasanya? Kalau masalah utama itu ini coach, apa namanya, paket data yang cepat habis. Waduh, iki ya, paket data yang cepat habis ya. Waduh, iya. Kalau ini kaitannya sama dompetmu, Mas Mus. Iya. Ya. Oke, tapi ini maksud saya kaitannya dengan interaksi atau dinamikanya, coach. Ini yang saya maksud. Ya, apa kira-kira derita yang dirasakan kalau kerja sama orang lain, tapi enggak ada orangnya, enggak ketemu langsung. Gimana? Ya akhirnya susah karena ini kan the new normal kan, jadi perlu adaptasi dengan kondisi yang baru ini. Jadi masih dalam tahap adaptasi terlebih dahulu sampai bingung bisa menerima kondisi yang baru ini. Oke, baik. Jadi intinya kita ini masih bingung ya, ketika kita bekerja secara tim tapi gak ono wonge ya, tetapi enggak ada orangnya ya. Kalaupun mungkin kita bisa, tetapi mungkin masih belum seenak atau senyaman kalau face to face kan gitu ya. Pak Fahmi, giliran open mic ya. Apa yang sering jadi derita Pak Fahmi? Iki kerja gak ono wonge, tapi melalui online misalnya gitu. Monggo. Permisi Pak Dodi, mohon izin. Jadi yang sering saya alami adalah ketika jadwal satu orang dengan orang yang lain itu tidak klop, Pak. Oh iya. Ya, jadi kita sudah janjian. Beberapa tim saya termasuk ada yang masih kuliah, Pak. Jadi ketika janjian harus ada report berkala. Biasanya kita lakukan di malam hari. Ternyata anak ya memang masih kuliah, Pak. Memang masih jadwalnya. Oh, baik. Ya, apalagi iku nggak harus online, offline pun kalau pas kuliah tetap nggak bisa ketemu, Pak Fahmi. Enggak, maksudnya jadwal sebelumnya itu dia enggak ada kuliah karena kita sudah sepakat. Oh, iya. Tapi tiba-tiba kan kita enggak tahu tiba-tiba dari dosennya dia itu berubah jadwalnya. Ya, gitu maksudnya. Yang lain, ya. Oke, baik. Ya, jadi intinya ada miss schedule gitu ya. Kadang karena ini online itu kayaknya ikatan untuk benar-benar menghadirkan diri kita ini kurang dibanding kalau kita ini janjian ketemu langsung ning warkop gitu biasanya ya. Nah, Mustafa kan sering, kumpul yuk ning di warkop yuk, warkop. Nah, itu kayaknya kayak ada hasrat untuk segera datang ya. Kumpul yuk ning Zoom. Gak ketok wonge males aku gampang gitu ya. Nah, mungkin masih ada kultur yang demikian ya.
satu lagi ya, saya ingin mungkin ada sharing juga ya dari Mas Afan ya. Nah, Mas Afan ini tim Karten. Buriku oh, gak usah. Oh, dia ternyata online di kantor ya, Afan ini. Pak ya. Jupiter, Gus Dodi. Oh, Pak Jupiter aja ya. Oke, Ya, Pak Jupiter. Sharing Pak Jupiter. Ini kalau kerja sama orang tapi orangnya tidak ada, hanya melalui internet, melalui online. Ini kan muncul derita atau masalah. Apa biasanya Pak Jupiter? Pak Jupiter ini koordinator MGBK Sidoarjo. Wah, Masya Allah. Monggo, Pak Jupiter di open dulu mic-nya. Seringkali salah persepsi. Oke. Apa yang kita inginkan ternyata enggak nyambung, bleset. Iya. Oke, bleset ya. Jadi memang gini rekan-rekan ya, mungkin kita ngalamin ya. Kalau ketemu langsung itu kan klarifikasinya enak. Loh, maksudku ini loh, gak ngono. Jadi gimana? Oh, seperti ini gitu ya. Nah, Pak Jupiter katakan kalau melalui online itu potensi mispersepsinya itu lebar gitu ya. Mau klarifikasi, mau apa itu serba terbatas kan gitu ya. Oke, yes, menarik sekali ya. Nah, pasti kalau saya tanya satu persatu ini akan banyak curhatan ya teman-teman ya. Nanti bisa-bisa sampai buka nggak selesai-selesai bahas masalah curhatan ini ya. Nah, itu mungkin yang banyak kita alami atau kita rasakan. Kalaupun saya boleh sharing juga, ini saya catat tadi beberapa teman-teman ya. Tadi kayak Mas Mustafa nyampaikan bingung Pak, ini soalnya model anyar, new normal ya. Jadi kadang untuk koordinasi, untuk komunikasi itu masih serba gak jelas gitu loh ya. Yang kedua miskomunikasi ya, karena tidak langsung ketemu, jadi kadang ada rawan apa ini kesalahpahaman. Gitu ya. Dibantu. Oke, sudah, terima kasih. Yang ketiga, teman-teman, yaitu motivasi turun. Ya. Nah, benar ya, teman-teman ya. Pada saat tidak ketemu orangnya ini, terus terasa kayak ada perbedaan derajat motivasi. Ya. Nah, ini termasuk mungkin tim saya ini ya, Pak Didik, teman-teman ini ya, Mas Afan itu ya. Ini gak ketemu Pak Dodi langsung itu kayaknya kemudian di rumah akhirnya sering rebahan daripada kerjanya ya. Betul Kak Di? Ngaku ya. Loh, kok gak bergerak fotomu Di? Oh, iya baik ya. Nah, maka seringkali demikian teman-teman yang dialami ketika kita melakukan virtual itu motivasi menjadi turun ya. Yang keempat, ikatan emosi kurang ya. Betul ya, Pak Hasan ya. Jadi kalau ketemu langsung sama saya, Mas Hasan, ketemu dengan teman-teman itu secara emosional itu lebih tercipta, lebih terbangun ya. Tapi melalui virtual ini karena kita tidak bisa gebuk-gebukan ya, nggak bisa pukul-pukulan, nggak bisa tertawa yang spontan itu, akhirnya secara emosional itu jadi kurang ya. Padahal teman-teman kita tahu ya bahwa peran emosi atau emotional intelligence atau emotional quotient itu punya peranan yang besar dalam membangun teamwork ya. Nah, di virtual ini secara emosionalnya kurang ya. Jadi memang teamworknya akhirnya mungkin tidak sekuat kalau kita bisa jumpa langsung yang secara emosi itu besar gitu ya. Yang kelima, koordinasi jadi lambat ya. Nah, terutama bagi kita, saya mungkin yang belum terbiasa itu akhirnya ngambil keputusan itu kayak nunggu ya. Mungkin masih perlu dibicarakan dan sebagainya ya, tidak bisa segera dieksekusi keputusan-keputusannya ya. Oke, yang keenam, sembarangan dalam bekerja. Loh, kok bisa Mas Dodi ya? Nah, karena kalau kita berjumpa langsung itu orang itu untuk melakukan audit ya, melakukan pemeriksaan itu bisa dilakukan langsung gitu ya, tetapi ketika tidak diawasi dalam bekerja ya, pimpinannya ada di kota lain misalnya di Kertosono gitu ya, sementara marketingnya ada di Bojonegoro ya, operasionalnya ada di Purwoasri ya, Kediri ya, kemudian ini ada satunya di Kenjeran, itu kan kerjanya akhirnya bagi beberapa orang itu jadi sembarangan ya. Wong bosi gak ngawasi kan gitu istilahnya. Ya, ini ya teman-teman ya. Saya sementara
menghimpun curhatan teman-teman tadi ya. Kemudian saya tambahkan beberapa hal, ada 6 yang terutama itu menjadi derita ketika melakukan pekerjaan secara online atau virtual ya. By the way, kita mulai. Maksud saya adalah jangan sampai kita mengatakan ini menjadi masalah besar buat kita. Nah, lantas gimana Pak Dodi? Ya, nah bagi saya pribadi juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu inilah tantangan kita. Ya. Nah, ya maka saya tulis, nah ini tantangannya, ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ini terlena dengan permasalahan yang ada, lantas akhirnya menjadi ribuan alasan, menjadi kambing hitam, sehingga kemudian kita tidak bisa melakukan teamwork yang efektif gitu ya. Nah, maka ayo dirubah 180 derajat. Kalau semula ada mindset bahwa ini adalah masalah, bahwa ini adalah problem, nah sekarang mindsetnya diganti, ini adalah tantangan ya. Ini adalah challenge buat kita semua. Ya, setuju ya teman-teman ya? Nah, kalau setuju, jempolnya diajukan dulu dong, ya. Jempolnya ditunjukkan dulu. Oke, Pak Hasan setuju ya? Oke, ini menjadi challenge atau tantangan buat saya, buat kita semua, ya. Oke, pelan-pelan kita akan mempelajari, membuka, ya, mengupas satu persatu sehingga akhirnya ini kemudian tidak jadi masalah lagi, tapi jadi tantangan, ya. Sekalipun tim saya di Bojonegoro, tim saya ada di Kertosono, satunya di Kediri, satunya di Malang, ya. Satunya di Singosari, itu tetap mampu menjalankan pekerjaan sebagaimana biasanya. Ya. Nah, ini kabar gembira Mas Hasan ya. Mas Hasan ini dulu lama di Surabaya, melok Karten Sowe gitu ya. Pindah beberapa perusahaan, istrinya melahirkan, akhirnya harus stay di rumah Bojonegoro. Ya. Terus apa gak esok kerja Pak? Nah, tidak, kita tetap bisa. Ya. Nah, hikmahnya COVID-19 ini membuka kita bahwa virtual team itu adalah jawaban ya dengan keadaan atau kondisi yang ada saat ini ya. Saya kasih note ya, terutama tim kapten, ya, tolong dirungokno ya. Mindsetnya ya, baik ya. Baik. Oke, next kita lanjut teman-teman. Jadi latar belakang masalahnya sudah kita kenali ya, kita akan cari satu persatu apa permasalahannya ya. Baik, saya singgung teman-teman sekarang revolusi industri ya 4.0 ya atau revolusi industri era digital ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah cukup paham gitu ya bahwa di dunia ini kurun waktu 100 tahun, kurun waktu 1 abad itu selalu terjadi revolusi industri ya. Ya. Jadi revolusi itu artinya perubahan yang radikal, ya, langsung, wah, itu langsung terasa dampaknya, ya. Nah, itu namanya revolusi, perubahan yang sangat cepat dan radikal, ngeri, makanya dikatakan revolusi, ya, bukan dikatakan reformasi, tetapi revolusi industri, ya. Industri itu apa? Industri itu cara atau metode menghasilkan produk, ya. Jadi industri itu merubah bahan baku menjadi bahan jadi ya atau bahan baku menjadi setengah jadi menjadi bahan jadi. Inilah industri ya. Jadi revolusi industri artinya apa? Ada perubahan yang radikal tentang cara memproduksi barang atau jasa ya. Nah ini ya, termasuk kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang dalam hari ini bekerja ya, produksinya itu sekarang beda dengan dulu-dulu ya, beda dengan zaman mungkin mbah-mbah kita ya. Yang dulu awal-awal orang bekerja itu pakai otot ya, jadi disebutnya era pertanian ya. Ini wawasan aja ya, era agraria. Jadi jenenge wong nyambut gawe iku nek otote paling dempal ya, paling banyak tenaganya, maka produksinya itu akan banyak ya. Jadi semua pekerjaan itu dasarnya otot ya. Nah ini zaman dulu, zaman waduh berapa abad yang dulu ya, kan orang macul ya sawah berapa hektar dipaculi ijen gitu ya. Kalau badannya ringkih pasti tidak bisa produksi ya, tapi kalau dempal kayak saya ya, tapi sekarang sudah tidak lagi ya, itu akan semakin produksinya semakin banyak ya. Masuk industri 1.0 ada James Watt namanya mesin uap ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau di pertanian itu misalnya kayak ada diesel itu loh ya. Dang. Akhirnya orang itu kalau biasanya panen itu di
gebuk-gebuk sendiri. Nah, sekarang ada seleb, dang, akhirnya beras-beras itu keluar. Ya. Nah, artinya apa? Dulu orang itu macul biasa pakai otot berubah, ya, menjadi lebih ringan karena adanya mesin uap tadi. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, perhatikan. Setiap kali terjadi revolusi industri, itu mesti dampaknya multiplier efeknya itu luar biasa. Ada revolusi industri dari 0 menjadi revolusi industri 1, dampak sosial, ekonomi, politik, ya itu langsung berpengaruh semua. Saat itu digambarkan banyak pengangguran, teman-teman. Dari biasanya modal otot, sekarang ada mesin uap, itu langsung banyak pengangguran. Terjadi demo di mana-mana, ya. Nuntut pekerjaan dan sebagainya. Nah, coba Anda amati. Ya, ternyata revolusi industri sekarang juga dampak sosialnya, ekonominya, politiknya, hukum, kemasyarakatan terdampak semua. Banyak pengangguran gara-gara apa? Digitalisasi. Ya, dulu orang di tol masih bayar parkir, masih ada orang yang jaga, ya. Penyaji, waiters di restoran masih banyak orang, sekarang dibabat habis semua. Kurangi semua karena revolusi industri, ya. Nah, maka apa? Sama banyak pengangguran, ya. Nah, teman-teman, revolusi industri 1 ditandai dengan mesin uap, kemudian 2.0 ditandai dengan listrik, ya. Ada listrik sehingga kemudian akhirnya produksi bisa lebih banyak, lebih massal daripada mesin uap. Industri 3.0 ditandai dengan komputer, ya. Semuanya serba komputer. Kalau dulu dikendalikan manusia, di era 3.0 gaya komputer, ya, itu untuk mengendalikan apa-apa sehingga kemudian serba otomatis. Industri 4.0 ditandai dengan internet, ya. Nah, sehingga apa? Komputer saya terhubung dengan komputernya Pak Hasan di Bojonegoro, komputer saya terhubung dengan misalnya Coach Safril di Surabaya, ya, sehingga akhirnya semuanya serba terkonekkan, ya, serba ada connect, ya, ada connecting kan, gitu ya. Nah, inilah gambaran revolusi 4.0, ya, industri 4.0, ya. Oke ya, teman-teman ya. Wah, Pak Dodik gak kenrek teori ini ya. Tapi bisa dipahami ya, Pak Hasan ya. Sedikit tadi pemahaman ya. Oke, terima kasih ya. Alon-alonnya gak apa-apa buat wawasan ya. Nah, sekarang Mas Hasan, teman-teman perhatikan, industri 4.0 itu memberikan fenomena 3 hal ya. Yang pertama yaitu adanya old management, ya. Yang kedua Internet of Things, ya. Segala sesuatunya serba internet, ya. Yang ketiga apa? Industri 4.0 hadirnya generasi milenial, ya. Sing jarine wong-wong tua iki arek-arek gak jelas iki, ya. Ya, ini generasi milenial, ya. Ini ditandai dengan 3 keadaan ini. Yang pertama, saat ini kita masih melihat adanya old management, ya, manajemen pengelolaan jadul, ya. Nah, mungkin beberapa pimpinan kita orang-orang lama itu masih pakai cara manual, ya, diketik sendiri, kemudian tanda tangan, maksudnya di checklist apa-apa, dibeli, disajikan seperti umumnya, seperti biasa, itu old management, ya. Sampai saat ini kita masih melihat ada perilaku-perilaku yang demikian. Betul enggak, teman-teman? Ya. Nah, enggak tahu itu di rumah, enggak tahu itu di tempat kita kerja, enggak tahu itu di pasar, itu masih ada cara-cara lama itu ya. Nah, fenomena yang kedua, internet, ya, yang membuat semuanya terkonek secara secara masif, ya, secara besar, ya, sampai luar negeri. Wow, mungkin kalau di luar angkasa ada orang itu kayaknya juga akan terhubung terus kan itu ya. Nah, ini karena kehadiran internet ya. Yang ketiga yaitu generasi milenial ya. Yang konon katanya ini adalah anak-anak yang serba pingin praktis, pingin cepat ya, kemudian pingin terbuka, transparan, pingin fleksibel ya. Ini generasi-generasi yang tidak mau diikat dalam batasan 8 to 5, 8 to 4 gitu ya. Mereka ingin kinerjanya itu diakui, yang penting kerja selesai cepat ya, transparan dan sebagainya ya. Ini aku ngarani arek-arek arek-arek milenialis, arek-arek GJ misalnya ya. Gak jelas dalam arti positif gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini kita harus bisa tangkap ya tentang fenomena 3 hal ini ya. Nah,
yang saat dulu sebelum ada pandemi itu enggak terlalu direspon. Saya sendiri dulu neng Lentera. sorry ya. Mas Hasan di tenda Lentera ya sekarang ya. Oh, bisa aja ya backgroundnya itu ya. Kangen aku bilang pengen mulai neng Lentera ya. Oke, santai ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, ini dipecah konsentrasi saya gara-gara Hasan ya. Baik ya. Nah, terlebih teman-teman perhatikan ya. Dulu sebelum pandemi itu rodok gak ngereken. Saya juga akui walaupun ada Gojek, ada Grab, ada Shopee, ada Bukalapak dan sebagainya, kami di perusahaan kami juga tidak terlalu ya. Kami mungkin ya sekedarnya saja menggunakan handphone, menggunakan email, menggunakan WA, medsos dan sebagainya. Sekedar itu saja ya. Nah, namanya Zoom, video conference, video learning ya dulu hampir nggak usah wes lapusnya ngono-ngono bareng kan gitu ya. Nah, perhatikan 3 keadaan fenomena ini, lihat slide saya ya, ditambah kemunculan pandemi COVID-19 ya. Itu gambar virusnya ya, kabarnya seperti itu gambarnya ya, virusnya itu ya. Nah, COVID-19 ini akhirnya semakin memaksa ya tentang disruption ini, tentang adanya disrupsi ini ya. Akhirnya kita semua terbelalak mata kita. Iya industri 4.0, industri digital ini benar-benar nyata ya. Kita dipaksa enggak usah ketemu orang, dipaksa enggak usah ketemu klien, itu terjadi transaksi, terjadi pelayanan ya. Restoran itu sekarang ya sudah enggak perlu nata meja, kursi, ada waiters banyak, itu sudah tidak lagi ya. Semuanya serba aplikasi, enggak perlu datang dan sebagainya ya. Ini luar biasa COVID-19 ini ya. Makanya kami pun juga bersiap-siap Mas Hasan ya. Kami jualan outbound ya. Iki opo wong outbound tapi orang-orang itu enggak datang ya. Pendidikan ya Pak Jupiter ya. Ini beliau aktivis pendidikan ya. Ini juga bersiap. Sekarang kondisi murid-murid tuh school at home. Ini lama-lama nyaman mereka ya. Mahasiswa ini kuliahnya di rumah lama-lama nyaman ya. Ketika pandemi ini berakhir, maka boleh jadi new habit ini, new normal ini akan benar-benar jadi kenormalan baru ya. Maka Masya Allah teman-teman, saya kemarin tuh ketemu Ustadz Ami Kadir Baraja. Beliau adalah pendiri dan pemilik sekolah Al-Hikmah. Kalau Bapak Ibu tahu di Surabaya, ini sekolah mahal katanya ya. Sekolah Islam yang gak murah gitu ya. Beliau katakan aset saya 4 triliun gedung-gedung saya ya. Gedung sekolah, mebel, elektronik, mobil dan sebagainya itu kalau total 4 triliun ya. Tetapi apa yang beliau lakukan? Ya, mulai beberapa bulan yang lalu ketika murid-muridnya mulai sekolahnya di rumah, beliau menyiapkan platform baru, menyiapkan web, menyiapkan aplikasi. Beliau katakan sudah habis sekian miliar gitu ya. Kemudian dia mengatakan sekolah kami siap untuk murid itu hanya 2 hari di sekolah saja, 4 hari mereka di rumah saja. Ya, mereka sudah bisa belajar secara maksimal, tidak berkurang sedikit pun pendidikan pembelajaran yang mereka terima, misal mereka hadir di sekolah. Ya, beliau menyiapkan. Ketika ditanya, Ustadz, 4 triliun itu terus gimana nasibnya? Ya, beliau katakan saya tidak mau nasib saya seperti matahari. Saya tidak mau seperti Bluebird ya. Saya tidak mau nasib saya seperti hotel-hotel yang kemudian menjadi menua, usang dan akhirnya ditinggal oleh banyak orang. Sebelum itu saya harus sudah bersiap-siap untuk menyiapkan digitalisasi di sekolah saya. Wah, saya kagum. Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwata. Ya, beliau sampai mau ibaratnya dalam tanda petik mengorbankan gedungnya 4 triliun. Kemarin saya ada teman ketemu sama Pak Gancar ya. Pak Gancar itu kepala prodi Magister Manajemen di UNER ya. Beliau katakan ya, Pak Gancar mengatakan saya barusan rapat dengan rektorat, dengan pimpinan di Universitas Airlangga, yang intinya menggagas agar selanjutnya mahasiswa kuliah nggak perlu datang ke kampus. Saya bilang gila, ya.
bagaimana Universitas Airlangga nanti akan menyiapkan satu metode, satu pendidikan yang mahasiswa itu secukupnya saja ke kampus, ya. Karena parkiran mulai penuh, karena mulai banyak orang dan sebagainya gitu ya. Kalau bisa dilakukan di luar, dilakukan di rumah, kenapa tidak? AC tidak ada ya, kemudian maksudnya bisa ada efisiensi dan sebagainya ya. Nah, ini akhirnya apa? Menuntut agar dosen, karyawan, pimpinan ya itu kemudian terbiasa dengan satu model pekerjaan yang namanya virtual team ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi ada kaitannya tentang derita-derita tadi disambut dengan revolusi industri. Jadi revolusi industri 4.0 ini jawaban dari apa? Ribuan derita-derita yang selama ini kita rasakan barangkali. Ya. Baik ya teman-teman ya, semoga ini mindsetnya terbangun dulu ya. Karena ini sudah eranya ya. Baik, next. Saya tadi katakan salah satu fenomena yang ada adalah generasi milenial ya. Nah, teman-teman ini perlu saya katakan, perlu saya sampaikan kenapa? Karena saat ini orang paling tua di generasi milenial itu usianya 39 tahun. Usianya 39 tahun ya. Artinya kalau ada yang di bawah 39 itu generasi milenial. Yang di atas itu kolonial ya. Saya tak tonton si termasuk milenial kolonial siapa ini ya? Oke, yang merasa milenial angkat tangan, milenial 39 ke bawah. Coach Gun angkat tangan ya. Pak Sabril. Ini kayaknya termasuk kolonial juga ini beliau ini ya. Kalau lihat Gunawannya sama saya ini ya. Oh, Mbak Aulia milenial. Tak pikir sudah kelihatan tua ya. Loh Pak Jupiter, akun-akun Pak. Pak Jupiter angkat jempol. Ya, baik ya. Nah, ini sekarang perhatikan, saya amati, saya senang ini lihatnya ya, teman-teman ya. Ada yang angkat tangan tadi milenial ya. Baik yang kita yang tidak milenial, ayo sambil diamati model-model perilaku nih kalau mendengarkan materi itu akan terlihat beda sama mereka yang di atas milenial ya, atau yang saya istilahkan kolonial tadi itu ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kenapa ini saya sampaikan? Ini adalah transisi. Usia-usia 39 itu sudah menjadi manajer loh mereka ya. Para milenial ini sudah memimpin perusahaan sekarang. Artinya apa? Mereka ini akan jadi pengambil kebijakan, Pak. Akan jadi pengambil keputusan. Artinya, kita yang mungkin lebih tua atau lebih senior, gelem gak gelem, itu nanti akan nurut dengan mereka. Karena mereka yang memimpin nantinya, kan itu ya. Nah, baik. Ini ya, teman-teman ya, saya sampaikan supaya akhirnya kita benar-benar bersiap dengan kehadiran makhluk aneh milenial ini, gitu ya. Oke, next. Ini ya teman-teman ya, perhatikan di slide-nya itu, karakteristik generasi milenial itu adalah digital. Ya. Ini adalah robot-robot yang, istilahnya, ini orang-orang yang bekerja dengan digital. Digital artinya apa sih? Kebalikan dari digital itu analog ya. Analog ya. Jadi teman-teman paling gampang gini, paling gampang ya. Apa sih digital itu, Pak Dodi? Ya. Kalau kita lihat jam tangan ya. Dulu kita kan ada istilah jam tangan analog, ada jam digital. Betul ya, teman-teman ya? Nah, coba Coach Gun, jamnya analog apa digital? Coach Gun, Mas Gun. Analog dan digital, Coach. Wow, baik ya. Paling rego-rego 1 second gitu ya. Ya, jadi kalau analog teman-teman itu kelihatan jamnya itu kayak detik gitu ya, dek dan sebagainya dan menggunakan baterai ya. Tapi kalau dulu ada namanya jam mekanik, jadi dia enggak pakai baterai, ini lebih jadul ya, enggak pakai baterai, tapi dia dirancang dengan rumit sehingga dia bisa bergerak sendiri. Itu namanya jam tangan mekanik. Kalau analog itu sudah pakai baterai, tapi tetap gerakannya sama gitu ya, pakai jarum jam itu ya. Nah, yang ketiga analog. Yang analog itu teman-teman sudah tidak berupa detak jarum tangan, tapi sudah berupa. Baik, saya lanjut ya. Jadi tadi lumayan ada kesempatan break ya, istilahnya ice breaking, tapi dalam bentuk terputus. Ya. Oke, masih terhubung teman-teman, masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke, baik ya. Saya cek dulu kehadirannya teman-teman.
saya cek dulu kehadirannya ya, nampakkan gerakan tangan videonya dulu ya. Coba ditampakkan dulu ya. Sambil saya tunggu Mbak Aulia sudah bergabung ya. Mas Faruk mana wajahnya Mas Faruk ya. Pak Jupiter sudah bergabung, Pak Mustafa terima kasih ya. Mohon maaf tadi terputus ya. Silakan dimunculkan dulu wajahnya, terima kasih. Saya ingin cek dulu kehadirannya ya. Bagaimana kehadiran jiwa raga ya, caranya seperti itu, jiwa raga. Ayo diulangi ya teman-teman ya. Oke, diulangi. Bagaimana kehadiran jiwa raga. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baik ya teman-teman. Yang penting adalah adanya kehadiran jiwa Anda dalam raga Anda. Ya. Jadi kalau kita ini pengalaman rekan-rekan pelatihan, kadang ada raganya tapi sering kehilangan jiwa, ya, sembuh bablas anginnya ya. Nah, itu nanti materi akhirnya cepat menguap. Gitu ya. Saya lanjut teman-teman, generasi milenial ya. Oke, masih ada waktu ya beberapa saat. Jadi intinya gini teman-teman, saat ini hadir orang-orang milenial, teman-teman milenial yang karakteristiknya adalah digital. Nah mereka ini punya ciri 4 hal, ya. Anda lihat di bawahnya itu ya. Yang pertama mereka ini pinginnya yang gampang-gampang Pak, pinginnya yang mudah-mudah saja, ya. Jadi kemudahan. Yang kedua gak usah lama-lama, gak usah bertele-tele. Yang diharapkan adalah kerja ada kecepatan, ya. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Open ya, transparan. Yang keempat pinginnya fleksibel, artinya segera ada perbaikan, segera ada penyelesaian, segera ada perubahan. Ya. Contoh ya, aplikasi Gojek, ya, aplikasi Grab itu menandakan digitalisasi dalam transportasi. Nah, saya tanya ya, sekarang lebih mudah enggak kita mencari kendaraan? Mobil atau motor gitu ya, atau mungkin mobil box, pickup dan sebagainya. Oh mudah sekarang. Ya. Inilah digitalisasi, menjadikan yang sulit jadi mudah. Yang kedua cepat enggak? Oh sekarang enggak terima cepat, orderan apa-apa di mana cari persewaan pickup, persewaan apa-apa gitu ya. Sekarang semuanya cepat, pakai aplikasi saja. Dan tidak lama ya, karena mereka janjikan tidak lama kendaraan itu akan datang menjemput. Keterbukaan, kenapa terbuka? Karena transparan. Kita mau transaksi sudah diberikan harga terlebih dahulu ya. Tetapi kalau dulu dengan ojek pangkalan misalnya itu harga itu lereng-nyangan dhisik ya. Kadang sampai di tempat tuh baru dibilang harganya sekian, jadi tidak terbuka. Yang keempat fleksibel. Fleksibel artinya kalau ada kesalahan itu segera bisa direset, bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Jadi enggak kaku, tapi fleksibel. Ya. Nah, maka teman-teman inilah generasi milenial yang karakteristiknya adalah digital. Ya. Ini nanti sangat terkait dengan virtual team ya. Next ya. Nah, pertanyaannya teman-teman pilihannya ada 2 ya. Saat ini ini kita mau inovasi atau mau mati? Kita mau berubah atau tidak? Ya, ini revolusi 4.0 sudah menganga, sudah terlihat jelas. Ditambah COVID-19 yang akhirnya memaksa kita itu untuk benar-benar serius ya, menghadapi kondisi atau keadaan ini. Ya. Makanya kemarin guru saya Coach Yosi ya di kelas Ebon kemarin mengatakan yang kekal itu adalah perubahan. Ya. Yang kekal adalah perubahan. Kepastian adalah ketidakpastian. Nah ini yang benar-benar kita rasakan sekarang. Ya. Kekekalan itu adalah perubahan, kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya. Jadi teman-teman tentunya para leader akan memilih untuk inovasi, ya, untuk mulai menata, melakukan change, perubahan-perubahan yang signifikan terhadap timnya, ya, terhadap kondisi timnya, personnya, sistemnya, ya. Tugas-tugas kerjanya, pengambilan keputusannya dan sebagainya. Ini inovasi, ya. Maka teman-teman saya sampaikan kita seharusnya berbahagia, senang, ya. Kalau saya bicara tim itu tidak melulu adalah karyawan, tidak melulu adalah pegawai tetap, ya.
Misalnya Mas Gunawan, saya punya pegawai Pak, tetapi mereka ini freelance. Oh iya, ini pas. Ya, keadaan sekarang itu memang virtual team itu akan lebih memaksimalkan freelance. Ya, kalau dulu freelance tidak pernah diopeni dalam tanda petik, sekarang mereka harus diberikan pembelajaran dalam bentuk e-learning. Ya, ayo tenaga fasilitator kumpul sebulan sekali. Apa? Upgrading. Ya, sudah tidak usah datang yang dari Gresik, dari Pasuruan, kita online saja. Rapat juga demikian. Jadi freelance itu akhirnya ada peningkatan, ada pengembangan kapasitas dan terbangun komitmen. Ya. Makanya ini kami pun juga demikian. Saya bilang ke Mas Didik itu, ayo sekarang semuanya diwajibkan untuk ikut e-learning, pembelajaran, diikutkan briefing online dan sebagainya. Ada gathering online ya, biar ada secara emosi itu tetap terjaga gitu ya. Oke ya. Oke, sekali lagi kalau saya tanya inovasi atau mati? Kalau saya tanya boleh speakernya dibuka dulu ya, karena ini saya ingin dengar suara komitmennya itu yang penting ya. Silakan dibuka dulu, di unmute semuanya teman-teman. Anda cukup menjawab inovasinya atau mati gitu ya. Oke, siap ya? Dengan keadaan yang kemarin, revolusi industri, teman-teman inovasi atau mati? Sampai September belum ada. Inovasi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, silakan di-mute dulu ya. Silakan di-mute. Matur suwun ya. Sengaja saya minta unmute teman-teman. Jadi di beberapa hal yang itu dibutuhkan komitmen, kita harus lantang menyuarakannya ya. Inovasi ya yang kita pilih ya. Inovasi kan ya, menghadapi revolusi industri dan keadaan COVID-19 yang ada saat ini ya. Maka bismillah ya. Per hari ini kita mulai terbuka, ada pencerahan dalam mindset kita, dan bismillah lepas ini kita benar-benar mulai menata sistem-sistem yang mungkin lebih digital gitu ya. Baik ya. Oke, saya lanjut teman-teman, sedikit pencerahan lagi ya. Maka ketika kita mengatakan inovasi tadi ya, kita melihat adanya revolusi industri, terbangunlah new paradigm ya. Terbangunlah paradigma baru pada diri kita ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini benar-benar paradigma baru buat kita ini, luar biasa ya. Saya pun juga demikian ya. Nah, ketika ini sudah jadi new paradigm atau paradigma baru tentang digitalisasi dalam dunia kerja, maka kita diharuskan untuk mengupgrade new kompetensi kita. Ya. Kita harus menata, kita harus meningkatkan new skill kita ya. Nah, jadi kalau yang dulu misalnya ngeyel lah Pak, lapusnya gini-gini dan sebagainya, sekarang enggak bisa ya. Sekarang setua apapun, kalau misalnya mau eksis, kerja dan sebagainya, digital skill ini harus dikuatin ya. Gitu ya. Nah, ini new kompetensi. Akhirnya kita melek tentang Zoom, Google Meet ya. Kita melek tentang code, kita melek tentang video learning dan sebagainya ya. Akhirnya kewabe iki Mas Gun koyok dadi artis saiki ya. Biyen niku jarang nonton jenenge Mas Gun bengok-bengok sekarang itu satu hari itu beliau selamat pagi rekan-rekan ya di Facebook itu ya. Tiba-tiba semuanya jadi artis sekarang itu ya. Semuanya sekarang jadi videographer, semuanya sekarang kayak studio TV di tempat-tempat kita itu. Lihat itu Coach Gun ya, teman-teman semua itu. Mulai dari menyiapkan tripod, nyiapno mic, nyiapno opo-opo wis, biyen gak kira kok ngene ya. Nah, ini namanya new kompetensi ya. Ini tuntutan dari new paradigm gara-gara revolusi industri. Ya, teman-teman ya, dengarkan semua ini terutama tim saya Karten ya. Ini ben siap menyambut benar-benar gitu ya. Next, setelah new kompetensi ini akan menjadi new habit ya. Jadi kebiasaan baru. Ternyata briefing melalui online enak ya, kan itu ya. Mas Fahmi dari Rembung, Sidoarjo, gak perlu jauh-jauh datang ke kantor Karten untuk briefing 1-2 jam. Sekarang online. Akhirnya menjadi new habit ya. Ketika ada pembelajaran, akhirnya jadi new habit teman-teman. Kalau ini dibiasakan. Dan perhatikan, new habit akan membentuk new normal. Ya, akan membentuk new normal
ya akhirnya menjadi kenormalan yang baru. Oh iya ya, nyambut gawe ternyata masya ning Bojonegoro iki ya iso ternyata kan itu ya. Oh ternyata seperti ini gitu. Oh iya ya ternyata. Nah ini akhirnya menjadi apa? Kenormalan baru teman-teman ya. Yang dulu kita menganggap itu asing, gendeng, ya gila, itu sekarang normal sudah ya. Nah perhatikan di atas new normal itu ada apa itu? Kalau Anda lihat ada apa? Tanda apa itu? Tanda tanya. Betul ya? Tanda tanya ya, Coach Gun ya. Nah artinya apa maksudnya adalah tanda tanya ini selalu ada pada diri kita. Makanya di sebelah kiri itu ya ini dari guru saya kemarin Pak Yosin menyampaikan tomorrow is today ya. Itulah tanda tanya itu ya. Jadi tanda tanya ini teman-teman ini ya. Jadi tanda tanya ini ya itu adalah menjawab ini ya. Jadi sekarang itu dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita itu selalu berpikir, bareng ini apa meneh yo, habis ini akan terjadi apa lagi ya gitu ya. Selalu